Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas dari praktikum ATS keamanan basis data. Untuk mewakili tim saya, yaitu PBL 315 Workradar. Oke, sekarang kita akan mulai dari fitur pertama, yaitu autentikasi dan otorisasi. Fitur ini merupakan dasar dari keamanan sistem Workradar. Workradar memiliki 3 jenis pengguna utama. Yang pertama ada admin, pengguna reguler, dan pengguna VIP. Sekarang saya buka tabel admin. Di sini bisa kita lihat data akun administrator. Admin merupakan pihak dengan akses tertinggi di sistem. Ia memiliki wewenang untuk memantau pengguna, mengelola jadwal, memeriksa keamanan sistem, dan juga melakukan backup serta restore database. Kemudian selanjutnya kita akan buka pengguna reguler. Tabel ini berisi data pengguna biasa yang memakai aplikasi untuk mencatat dan memantau aktivitas kerja mereka sehari-hari. Progres dalam bentuk laporan sederhana. Mereka dapat membuat daftar tugas, menentukan deadline, serta melihat progres dalam bentuk laporan sederhana. Kemudian di tabel pengguna VIP, kita lihat peran pengguna memiliki akses tambahan. Pengguna VIP memiliki fitur khusus seperti asisten virtual, pengingat pintar, dan grafik produktivitas yang lebih detail. Jadi secara teknis, ketika pengguna login ke aplikasi, sistem akan mengecek ke tabel mana data pengguna itu masuk. Jika ditemukan di tabel admin, maka sistem memberikan akses penuh ke dashboard pengelola. Jika ditemukan di tabel pengguna reguler, maka fitur premium akan dikunci. Sementara jika ditemukan di tabel pengguna VIP, pengguna akan mendapatkan akses tambahan sesuai hak keanggotaannya. Mekanisme ini disebut role-based access control, di mana setiap pengguna hanya mendapatkan akses sesuai perannya masing-masing. Dengan cara ini, Workradar mampu membedakan otorisasi setiap pengguna dan memastikan tidak ada pihak yang bisa mengakses fitur yang bukan haknya. Fitur autentikasi dan otorisasi inilah yang menjadi fondasi dari seluruh keamanan sistem Workradar. Sekarang kita lanjut ke fitur kedua, yaitu enkripsi data rahasia dan penting. Di sistem Workradar, kami mau memastikan semua data sensitif disimpan dalam bentuk terenkripsi agar tidak bisa dibaca secara langsung. Contohnya bisa kita lihat pada tabel admin. Di kolom password, kita menemukan teks biasa seperti admin 123 atau password, tetapi justru deretan karakter acak yang panjang seperti ini. Ini disebut BCRPT hash. BCRPT bekerja dengan cara mengacak password dan menambah salt atau kunci unik sehingga hasil hashnya
berbeda setiap kali meskipun passwordnya sama. Karena sifatnya one-way encryption, hash ini tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Jadi meskipun database diakses oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tidak akan bisa membaca password aslinya. Selain password admin, provider juga menerapkan prinsip yang sama untuk data penting lainnya, seperti token login, laporan pengguna, dan file internal yang sensitif. Untuk beberapa data tambahan, sistem ini juga mendukung algoritma AES 256 agar data yang disimpan dalam bentuk file terenkripsi dalam dijaminnya keamanannya. Dengan mekanisme ini, Workradar tidak hanya fokus pada fitur manajemen tugas, tapi juga memastikan semua data pengguna dilindungi dengan aman dari kebocoran dan manipulasi. Selanjutnya, fitur ketiga adalah data integrity dan pengecekan hash. Tujuan dari fitur ini adalah memastikan bahwa data di dalam sistem tidak bisa diubah secara sembarangan tanpa izin. Pertama, kita tambahkan satu pengguna di tabel pengguna reguler agar relasi antar tabel berjalan dengan benar. Setelah itu, kita tambahkan data ke tabel jadwal lengkap dengan kolom data hash yang berfungsi sebagai sidik jari digital untuk setiap baris data.
Oke, sekarang saya ubah deskripsi pada data ini dari mengerjakan laporan ATS menjadi mengerjakan laporan PBL. Ini tampilannya yang tadi mengerjakan laporan ATS. Oke. Hasilnya nilai hash tidak berubah, padahal isi data telah diubah. Dalam sistem Workradar, kondisi seperti ini akan terdeteksi dan sistem akan memberi peringatan kepada admin bahwa integritas data telah terganggu. Dengan adanya pengecekan hash seperti ini, Workradar mampu mendeteksi keaslian deteksi manipulasi data langsung dari database, menjaga keaslian dan memastikan semua data yang ditampilkan benar-benar valid. Fitur yang keempat adalah level password 02 yang merupakan standar keamanan pada sistem login Workradar. Di tabel admin, password disimpan dalam bentuk hash BCR/PT, bukan teks asli. Ini memastikan keamanan maksimal bagi akun administrator. Namun untuk pengguna reguler dan pengguna VIP, sistem tidak menyimpan password sama sekali di database. Sebaliknya, sistem Workradar menggunakan sistem token login otomatis yang dikirim melalui API ke server. Token ini akan diverifikasi oleh server setiap kali pengguna membuka aplikasi dan akan kadaluarsa secara otomatis setelah beberapa waktu. Dengan pendekatan ini, tidak ada password mentah yang tersimpan di database. Dan bahkan jika database diretas, token tidak akan berguna tanpa validasi server. Inilah disebut sebagai penerapan keamanan level password 02, di mana sistem benar-benar meminimalkan risiko pencurian data login pengguna. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur Incident Response Plan atau disingkat sebagai IRP. Fitur ini menjelaskan bagaimana sistem Workradar
bereaksi ketika menjadi insiden keamanan seperti serangan kesalahan login atau perubahan data mencurigakan. Di tabel admin ini, kita bisa lihat akun admin Workradar yang ini. Jika terjadi login gagal berulang, sistem akan mencatat peristiwa tersebut di log dan memblokir akun sementara untuk mencegah serangan brute force. Admin akan menggunakan query seperti ini untuk memeriksa akun yang sedang aktif atau mencurigakan. Kemudian, admin akan melakukan audit dan mengambil langkah seperti mengganti password atau memulihkan akses. Dengan IRP ini, Workradar menjadi mekanisme deteksi dini, isolasi ancaman, dan pemilihan cepat dari serangan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada backup dan restore database. Fitur ini sangat penting untuk memastikan data pengguna tetap aman walaupun sistem mengalami gangguan. Sekarang saya akan buka database Workradar 315 dan pilih menu export. Saya akan pilih mode quick dan kemudian export. Nah, file ini berisi seluruh struktur tabel beserta isi datanya, mulai dari admin, pengguna, reguler, VIP, hingga jadwal. File ini bisa disimpan di cloud, drive, atau perangkat lokal sebagai cadangan. Selanjutnya, untuk memulihkan database, saya akan buka tab import, pilih file, pilih file hasil backup tadi, lalu klik go. Nah, semua data kembali seperti semula. Artinya, sistem Workradar dapat dipulihkan kapanpun dibutuhkan. Dengan fitur ini, kami memastikan sistem selalu siap, data aman, dan layanan dapat berjalan kembali tanpa kehilangan informasi penting. Mungkin itu saja yang bisa saya mendemokan untuk tugas praktikum ATS keamanan basis data. Sekian dan terima kasih.